Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam minatur Madinah, loving Allah, blessing others, self improvement, leadership, husnul khotimah, bahagia. Saya berharap para pendengar yang budiman adalah insya Allah mencapai kebahagiaan. Tapi ingat, bahagia milik orang baik milik orang benar. Jadi benar, baik, dan bahagia ini adalah rumus insya Allah. Baik teman-teman semuanya, para pendengar yang setia di channel ini, kelanjutan daripada materi yang pertama gitu ya. Materi yang pertama, kelanjutannya adalah coba kita dalami lagi materi yang pertama, itu pada surat 172 Al-A'raf 172 yang berbunyi, alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka ruh-ruh yang telah ditiupkan oleh Allah itu menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami yang menjadi saksi. Nah, inilah perjanjian pertama. Yuk kita dalami bareng-bareng bahwa kalimat Rabb di situ adalah pencipta, ya, pencipta. Berarti kalau diurut ya nanti ya, dari penciptaan ruhnya, dari penciptaan fisiknya gitu ya, desain fisiknya, ini termasuk akan dipertanyakan di kalimat ini. Kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Ini kalau diure panjang sekali ini. Ya. Bukan hanya ruh saja yang dipertanyakan di sini. Nah, ini akan menguatkan ma'rifatnya kepada Allah ini. Akan menguatkan akidah kita ini, gitu ya, akidah kita ini. Nah, sehingga benar-benar akidah itu bisa menjadi landasan ya, bagi pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Nah, ini akan menguatkan makrifat kita kepada Allah. Nah, jika pertanyaan ini dikemukakan, diure panjang sekali. Nah, jadi pertanyaan ini bukan hanya ruh yang dipertanyakan. Bukankah aku ini penciptamu, pendesainmu, pembimbingmu, ya, pengaturmu? Tapi di sini akan dipertanyakan. Nah, bukankah aku yang menciptakan hatimu? Sehingga isi hati yang mesti ada di dalam hati Anda itu ya sesuai dengan keinginanku, kata Allah. Terus pemakaian hati juga sesuai dong mestinya dengan petunjuk-petunjukku. Terus kalau diurut lagi, pertanyaan kalimat alastu birabbikum berarti juga bertanya, bukankah aku yang menciptakan otakmu? Mestinya dengan mengerti seperti ini, pasti Allah menurunkan bagaimana pemakaian otak itu supaya otak itu terarah. Bukan berpikir yang macam-macam yang tidak terarah. Sehingga otak itu dapat cahaya, hati itu dapat cahaya. Terus kalau lari ke fisik misalnya, bukankah aku yang mendesain fisikmu? Iya. Dari mulai sperma, nutfah, darah, daging, tulang dibungkus dengan daging. Bukankah aku yang mendesain fisikmu? Maka ketika Anda menggunakan instrumen di tubuh Anda ini, seharusnya Anda
baca keterangan-keterangan Allah. Iya. Itu dipertanyakan oleh Allah. Bukankah aku yang menciptakan matamu? Bukankah aku yang menciptakan telingamu? Bukankah aku yang menciptakan kaki dan tanganmu? Itu baru terhadap manusia itu sendiri. Jadi kalimat alastu birabbikum qalu bala shahidna telah diakui bahwa Allah lah pencipta yang terbaik, gitu ya. Maka dari materi awal tadi bahwa kalau manusia memang meyakini bahwa Allah yang menciptakan, mestinya buku panduan, kitab panduan mesti kembali kepada Allah. Itu lebih adil, lebih benar, gitu ya. Begitu. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, Allah yang mendesain. Iya. Coba kalau mobil Toyota, brosurnya dari Amerika, nggak kena itu. Hak paten itu. Maka jangan diroba-roba dengan kitab bikinan sendiri. Dengan aturan bikinan sendiri. Inilah kerusakan-kerusakan manusia di mana saja berada. Jadi nggak mau membaca brosurnya, nggak mau membaca keterangan-keterangan. Ya pantas HP jadi rusak, TV jadi rusak. Nah, lebih-lebih ini adalah manusia dalam memakai pikiran, perasaan, ya ternyata pakai aturan-aturan dari yang lain. Inilah kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Jadi pertanyaan tadi, ya, kalimat alastu birabbikum ternyata bukan hanya yang dipertanyakan mas penciptaan ruhnya, tapi sepanjang perjalanan hidup itu dipertanyakan. Bukankah aku yang menciptakan hatimu? Bukankah aku yang menciptakan otakmu? Bukankah aku yang menciptakan fisikmu? Dengan berbagai instrumen yang ada, mata, telinga, tangan, kaki, darah, jantung, otot, begitu. Semua adalah dipertanyakan. Maka ini penting sekali. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita bahwa seharusnya ketika kita merasa bahwa ternyata keliru, ya, maka Allah pun Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas dalam pemakaian hatinya, pemakaian pikirannya, pemakaian mata, telinga, fisik yang belum sesuai dengan aturan-aturan penciptanya, maka Allah Maha Pengampun. Disuruh kita bertobat, Islam sebagai solusi kehidupan. Kembalilah kepada wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada aturan-aturan Allah. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah kepadanya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, jadi kembalilah kepada Rabbmu, pasrah kepada Rabbmu, dan ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan, ya, pada Rasulnya, ya, yang terbaik dari Allah ikuti, gitu ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, di situ sebelum azab datang. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Itu saja, nanti kita lanjutkan kembali materi ini. Ya, mari kita belajar bersama. Wahai teman-teman yang terutama yang ada di kampung-kampung terpencil yang belum pernah barangkali belajar seperti ini. Bahkan ada satu kampung, di kampung Gerigak, Banjarnegara, ternyata dari 36 warga di gunung itu, ternyata yang bisa membaca Al-Quran dari 36 warga itu ternyata baru 3 orang yang bisa membaca Al-Quran. Saya jadi kelihatannya fokus ke situ. Kayaknya kita pengen mengajari Islam bagi para pemula. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.